Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Kembali lagi ketemu sama Bapak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini, kita akan masuk materi baru, yaitu materi barisan dan deret geometri. Nah, pada barisan dan deret geometri ini ada dua ya materinya, submaterinya. Yang pertama kita menentukan suku ke N. Yang kedua kita menentukan jumlah suku ke N. Nah, mungkin supaya tidak berpanjang lebar, mari kalian perhatikan tentang tampilan yang Bapak tampilkan ini ya. Nah, itu tadi dicatat ya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan pada video setelah ini. Silahkan perhatikan. Ya, perhatikan pola bilangan yang Bapak tulis. Pola 1. Misal ada 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Dan pola 2, pola kedua ya. Nah, ini ada 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat pada pola 1 dan 2 ini jelas berbeda ya. Nah, lihat. Di sini kan gampang nih, 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11. Seterusnya kan gampang, ini ditambah 3 ya. Sedangkan ini 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54. Nah, ini diapain? Nah, kalau kalian punya mata Sharingan yang sudah mangekyo ya, ini bisa ya. Ini apa? 2 ke 6 itu dikali 3 ya. 6 ke 18 juga dikali 3. 18 ke 54 juga dikali 3. Berarti yang ini kita pakai perkalian ya untuk loncatannya. Kalau ini kita pakai penjumlahan. Dia bisa juga pengurangan. Nah, ini juga bisa pembagian ya. Nah, kalau di sini dia ya anak-anak ya bisa pengurangan juga, bisa pembagian. Jadi itu ya perbedaannya dua pola ini. Nah, kalau yang ini, loncatan yang ini disebut B atau beda ya. Kalau yang ini, pola ini, loncatannya itu disebut R atau rasio. Nah, pola kedua ini disebut barisan dan deret geometri. Perhatikan video yang selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke materi barisan dan deret geometri. Hari ini kita akan belajar menentukan suku ke N ya. Nah, adapun rumusnya udah kalian paham ya, bahwa barisan dan deret itu suku ke N itu UN ya. Nah, ini rumusnya untuk menentukan suku ke N pada barisan dan deret geometri. Ingat ya rumusnya, A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, yang ini yang harus dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan pola bilangan yang Bapak tulis. Pola bilangan. Yang tadi ya. Contoh 2, 6, 18. Nah, di sini tadi berapa? Ya, adalah berapa? 5, 4. Yang tadi ya. Coba diulang lagi ya. Nah, misal yang ini adalah suku pertama. Yang ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, suku pertama itu kan pada barisan dan deret disebut
A. Ya. Loncatannya apa pintar? Loncatannya kalau yang di aritmatika kan loncatannya itu disebut B ya. Nah, A-nya adalah 2. Nah, kalau di geometri loncatan ini disebut R atau rasio. Loncatannya berapa? 2 ke 6 itu kali 3. 6 ke 18 juga kali 3. 18 ke 5 4 juga kali 3. Berarti rasionya adalah 3. Nah, kita buktikan ya rumus yang ini benar atau tidak. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, anggap kita nggak tahu bahwa suku keempat ini adalah 54. Kita buktikan pakai rumus ini benar atau tidak ya. Perhatikan jawaban Bapak ya. Kita tulis dulu UN sama dengan, ingat ya, A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, misal U4 ya adalah jawabannya 54. Anggap kita nggak tahu dulu. Kita tes U4 ya sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. R-nya berapa? R-nya 3. N-nya 4 kurang 1. Nih. 2 kali 3, 4 kurang 1 berapa? 3. Ini 2 kali 3 kali 3 pangkat 3 berapa? Nah, 3 pangkat 3 itu ya, ingat ya. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, ini berarti 3 pangkat 3 27. 2 kali 27 jawabannya adalah 54. Nah, ini pada pola bilangannya juga 54. Pada hitungan menggunakan rumus juga 54. Nah, kita masuk contoh soal. Diketahui barisan dan deret geometri suku ketiga adalah 12, sedangkan suku keenam adalah 96. Suku ketujuh barisan tersebut adalah, ini pilihan ganda ya. Nah, ini sama kayak kita mengerjakan yang aritmatika ya, tapi dia agak sedikit berbeda. Tapi pada intinya kita mengeliminasi dan mensubstitusi lagi ya dua variabel yang kita hilangkan dan yang kita dapatkan nilainya. Nah, caranya gampang ya. Pertama, kalian tulis dulu ya informasi yang diketahui. Suku ketiga, U3-nya adalah 12. Sedangkan suku ke-6 adalah 96. Pertanyaannya adalah suku ke-7. Nah, untuk barisan dan deret geometri ini ya, dia pertanyaan itu nggak terlalu besar ya. Suku ke-7, suku ke-8 ya puluhan lah atau belasan lah atau satuan. Dia tidak sampai ratusan seperti aritmatika. Oke, untuk jelasnya kita harus ingat dulu ya rumus UN atau rumus suku ke N pada geometri ini. Rumusnya tadi ingat ya, A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, kita manipulasi dulu ya. Kita kan nggak tahu nih nilai A, nilai R-nya gimana. Kita manipulasi ya pada informasi yang ada di soal. Kita yang paling besar dulu, U6. Nah, ini kan kita bisa manipulasi nih ya. Nah, ini kan kalau UN A kali R pangkat N kurang 1. Kalau U6 kan A-nya tulis 1 ya kan, R-nya tulis juga. N di sini ininya 6, berarti di sininya 6 kurang 1. Ini A kali R 6 kurang 1 berapa pintar? 5. Pintar banget ya. Nah, ini adalah bentuk pertama ya pada U6. Kita cari lagi suku ketiga karena diketahui ya. Ini kan tulis aja nih ya, patokannya A dikali R, N-nya di sini adalah 3, berarti 3 kurang 1. Nah, ini kan sama aja dengan A dikali R, ini 3 kurang 1 2. U6 ini punya nilainya berapa tadi? 96. Yang ini juga punya nilainya berapa? Nilainya adalah 12. Maka dari itu kita mendapatkan A dan R dulu ya dengan cara eliminasi. Intinya eliminasi ini kita menghilangkan salah satu variabel ya. Caranya terserah ya. Bisa dibagi, bisa dikurang, bisa ditambah, bisa dikali ya. Nah, kita tulis dulu eliminasi U6 dan U3. Nah, U6-nya berapa nih? Nah, ditulis U6 ini A kali R pangkat 5 sama dengan 96. Nah, ini lagi U3
ini bentuk lainnya A kali R pangkat 2 sama dengan 12. Ini caranya naklah supaya salah satu variabelnya hilang. Karena ini titik ini kali ya. Nah, supaya hilang artinya dia dibagi. A bagi A berapa? Supaya hilang ya. A bagi A adalah 1 atau habis ya, 1 itu. Nah, berarti kan kayak gini nih. Ya, ini A bagi A. Yang ini R pangkat 5 per R pangkat 2. Ini juga dibagi 96 bagi 12. A bagi A dia habis ya, sisa 1. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Kalau kayak gitu ya, karena R sama R, betul cukup tulis R-nya aja ya. Ini pangkat yang di atas 5, karena dia bagi berarti dikurang ya pangkat yang di bawah. 5 bagi 2, nah 5 kurang 2 nanti ya. 96 bagi 12 berapa? Iya, dihitung ya, adalah 8. 5 kurang 2 berapa? 3 sama dengan 8. R pangkat 3 sama dengan 8. Kira-kira berapa yang pangkat 3 hasilnya 8? Iya, jawabannya adalah 2. Atau kayak gini. Kira-kira berapa yang pangkat 3 hasilnya 8? Berarti R-nya adalah 2. Coba kalian buktikan. 2 kali pangkat 3 adalah 8. Nah, ini sudah eliminasi. Kita masuk ke substitusi. Bapak kesinikan dulu. Substitusi apa? Substitusi nilai R sama dengan berapa tadi? R-nya 2. Kemana maunya? Ke yang kecil aja, ke yang U3 ya. U3 pastikan ya. U3 apa tadi bentuknya? U3 kan A. U3 ini kan bentuknya A kali R pangkat 2 sama dengan 12 ya. Ini kan A. Ini R-nya tadi berapa? R-nya kita kotakin dulu ya. R-nya adalah 2. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 12. Ini A. 2 pangkat 2 berapa? 4. 12. Nah, A kali 4 sama dengan 12. Berapa yang dikali 4 hasilnya 12? Tentunya kan kayak gini. Kalau kali pindah ruas jadi bagi. 12 bagi 4 berapa? A-nya adalah 3-nya dapat, R-nya dapat, A-nya dapat. Yang ditanya apa? U7. Nah, berarti kita cari di sini ya. U7 rumusnya harus kita ingat ya. UN sama dengan A kali R pangkat N. Nah, kita tulis berarti UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, U7 kita tes ya. A-nya berapa? A-nya adalah 3. R-nya 2. 7. Nih, N-nya 7 ya. 7 kurang 1. 3 kali 2 pangkat 7 kurang 1 6. 2 pangkat 6 berapa? Diingat ya, 2 pangkat 6. Dicari dulu. 2 pangkat 6 berapa? Ayo, sudah dihitung? Iya, jawabannya berapa? 64 ya. 3 kali 64 berapa? Nah, dikali ya. 192. Ada nggak jawabannya? 192. Ada ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kalian tonton, pahami, dan pelajari video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan tadi? Semoga kalian dapat ya dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan menentukan suku ke N untuk barisan dan deret geometri. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin berikan sedikit nasihat. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, juga selalu berdoa agar kita semua sehat ya. Serta kalau kalian kemana-mana, itu kalian harus menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, serta kalau bisa kalian tidak kemana-mana ya, harus di rumah aja. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran yang Bapak tampilkan ini. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.